Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, lagi-lagi kita kedatangan wanita cantik nih ya. Udah ada di tengah-tengah kita di sini dengan keren dan selempangnya tuh Putri Indonesia Sumatera Utara. Yeay. Udah ada Kak Tabita Kristabella Napitupulu. Hai, Hora. Mau disambut Tribuners ya Kak? Halo Tribuners. Hai semuanya, para Tribuners. Horas menjua-jua, jua-jua, yoho, ahoy. Memang kalau yang di tengah nih selalu bukan yang kaleng-kaleng ya kan? Nah, Kak Tabita Kristabella Napitupulu ini terpilih mewakili Sumut Joy mengikuti ajang Putri Indonesia. Wow. Keren. Dan nggak hanya itu, tapi Kak Tabita ini juga udah banyak nih jenjang karirnya. Dia udah nge-host di acara televisi. Kan keren kali ya kan? Agak-agak insecure Iya, agak insecure. Nah, gimana ya kira-kira perjalanan Kak Tabita ini juga ada film nantinya. Nah, gimana filmnya? Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Horas menjua-jua, jua-jua, yoho, ahoy. Jadi hari ini Tabita sudah ada di Danau Toba Parapat Sumatera Utara ya, bersama tim BPODT Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Sumatera Utara, dan juga ada Pak Bos dari kapal pinisi ya. Hai Pak Bos. Kapal pinisi Danau Toba. Dan hari ini rencananya mau naik kapal pinisi pertama di Danau Toba. Wow, surprise banget ya. Untuk pertama kalinya Danau Toba punya kapal pinisi langsung dari Labuan Bajo diantar ke sini. Mau tahu seperti apa keseruan dari keindahan pemandangan Danau Toba dari kapal pinisi secara langsung? Jangan lupa ikuti terus story Tabita. Bye bye. Lah kau tiur, pokoknya kau hati-hati. Itu kau sampai Medan, langsung kabar ya bang. Penting kali kabarmu itu buat aku. Bisa aja kau ibanku. Gak takut kalau kau dicuri gara-gara kau sama aku terus. Tenang lah, abis ini aku langsung kejar setoran lapo, biar banyak uangku terkumpul. Terkumpul juga sinamot itu. Paham kau kan? Oh mau boy, emang itu loh bang. Ya udahlah ya. Mulai kau ya kalau ya, aku mau lanjut lagi ya. Iya, Mau iya, lihat iya. godang bang ya? Mau lihat Horas. Nah, Horas. Cocok kali. Yuk, Isa Tenpon. Nah, itu dia Tribuners, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi nih Kak Tabita, boleh diceritain ke Tribuners. Itu filmnya tuh tentang apa? Ya, jadi film kali ini itu mengenai film Batak ya pastinya ya. Film Batak yang berjudul Harta Tahta Boruni Raja. Boruni Raja nih. Jadi film ini hasil kolaborasi lah antara Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Sumatera Utara bersama dengan production house Pin Pictures. Yang salah satunya itu produsernya adalah orang Batak juga. Oke, Yaitu Pak Agus Sitorus. Pak Agus Sitorus. Gitu. Keren. Jadi memang di sini konsepnya mau mengangkat budaya Batak. Selain itu juga merupakan series pertama dari 8 series lainnya, yang mana lokasinya itu ada di Tapanuli Raya, ada di 8 kabupaten. Oke. Gitu. Kebetulan memang di sini Tabita berperan sebagai Pariban dari Pariban. sosok pria Batak dengan marga Nainggolan. Pariban ya, Indan. Pariban. Iya. Gitu. Jadi saya sebagai Tiur ya. Tiur ini anak Medan yang memang
stay di kampung juga gitu, di Desa Panjaitan, Desa Sitorang. Oh iya. Gitu. Jadi Tiur ini memiliki pariban bernama Bang Jemun. Bang Jemun Nainggolan, seorang pemilik Lapo BUMN. Oh. Badan usaha milik Nainggolan. Lapo udah mau bilang negara kayaknya. Nah, gitu. Jadi memang kisah percintaannya Bang Jemun ini menjadi kisah yang apa ya? Kisah komedinya ada, dramatisnya ada, percintaan love story-nya juga ada. Namun yang menjadi peran utama di sini adalah Tama. Tama itu adalah jebolan Indonesian Idol. Tama. Ya. Juara 2. Tama tahun 2021 Iya, ya? juara Iya, 2 betul. dia. Tama Tarigan Iya, ya. oke. Dan juga ada Novia Situmeang. Oh, Novia main juga. Betul. Ada juga Frisly. Frisly, oh Yes. Frisly yang apa? Yang bisa Iya. punya indera keenam. Iya, Oke, Indigo. Indigo. Lalu ada juga content creator selain Bang Jenda Munte yang jadi Jemun itu, Bang Jemun itu. Jenda Munte. Ada juga yang namanya Fadlan. Jadi Fadlan ini adalah content creator Fadlan muda. How? Yes, Fadlan Bang How. Fadlan How. Ya ampun. Dan ini tuh film Batak ya, mempromosikan adat Betul, Batak, tapi betul. pemerannya juga nggak main-main nih Tribuna. Benar sekali. Jadi memang peran saya sebagai seorang pariban yang sudah punya pacar Oke. di Medan. Jadi Bang Jemun ini apa ya? Merasa sebagai pariban yang tersakiti lah. Sekalinya suka sama orang, ternyata Udah sudah punya ada pacar. yang punya, sekalinya deket sama cewek nih di laponya gitu ya, sama wanita lain. Ternyata wanita itu hanya tempat persinggahan sementara. Dalam nih Gitu. kayaknya ya filmnya. Tapi yang pasti film ini tentang mengenai apa ya? Jadi pemeran utamanya itu ya si Tama itu sebagai Jeritan. Jeritan itu Jeri Panjaitan, yang mana beliau itu punya 3 sahabat. Jadi sahabatan tuh berempat ya. oke. Sama Hendro, ada juga Elin, dan satu lagi namanya tuh oh ya Fahira tadi selalu lagi. Fahira itu content creator juga. Fahira tahu selebgram. yang sering Fahira ya, Mira. tahu. Iya. Ya. Dia jadi Alia. Jadi mereka bertiga nih, Hendro, Alia, Elin adalah sahabat dari Sahabatan. Jeritan. Nah, karena Jeritan ini memiliki apa ya, project skripsi yang tidak selesai-selesai, ditinggal sama 3 sahabatnya nih lulus duluan. Makanya sahabatnya ngusulin, oh kenapa nggak bikin tentang Panjaitan aja, pahlawan nasional DI Panjaitan. Akhirnya mereka berangkat ke Bali G, dan di Bali G itu barulah ketemu dengan si Novia Situmeang. Jadi seperti cinta yang bertumbuh di waktu yang sebenarnya nggak tepat Iya. sih. Jadi antara skripsi, cinta, dan tahta. Filmnya kayaknya keren ya nih filmnya itu udah tahu nggak Kak kapan nih tayangnya? Itu soon, pokoknya mungkin kalau nggak bulan ini, akhir bulan ini, atau mungkin bulan depan. Nah, Itu nanti kira-kira Tribuners bisa nontonnya di mana? nah kalau itu kan belum tahu fixnya seperti apa, Oke. tapi antara 3 channel. Yang paling fix itu pastinya akan ditayangkan di YouTube-nya Otorita Danau Toba. BPODT. BPODT. Yang pertama itu, yang kedua rencananya juga akan ditayangkan di streaming aplikasi gitu, aplikasi streaming. Mungkin WeTV atau Viu, belum tahu pastinya seperti apa. Dan kemungkinan ketiga, doain aja semoga fix di layar lebar bioskop. Ini yang ditonton ini. Udah kita excited ya nontonnya nanti ya. Benar, gitu. Kalau jadi nanti ada gala premier juga di Jakarta, mungkin sekitar tanggal 20-an ya. Dengan ada acara fashion show-nya juga yang mengusung mengenai konsep Batak. Yang pastinya di sini memang momen menjual budaya Batak itu, terutama Batak Toba. Horas. Bangga sih Itu jadi suku bangga. Batak. Horas, kamu baru apa? Nasution. Nasution, Mandailing ya. Mandailing. Masih nyambung. Masih kok. Dan gak sabar kali sih sebenarnya nonton filmnya Kak Tabita Harta ini. Tahta. Boruni Raja, harusnya Harta Tahta Tabita. Salah ya? Tapi yang cocok sih. Cocok sih. Cocok Oke, ya. Kak Tabita nih kita udah bicara panjang ya mengenai Yes. filmnya itu. Nah, tapi untuk Putri Indonesia ini sendiri Kak, kenapa sih Kakak memilih ajang ini untuk Kakak ikuti dan kenapa Kakak tertarik gitu?
Ya, jadi awal mulanya dari kelas 6 SD itu suka sekali nonton Putri Indonesia di SCTV bareng Mami. Oke. Gitu. Kesannya gimana ya? Karena kan dari kecil, dari zaman kelas playgroup ya. Playgroup tuh ingatanku masih kuat ya. Jadi aku tuh playgroup juga dari usia 3 tahun. Oke. Gitu. Jadi aku tuh emang akademisi banget dari kecil. Itu dari kecil itu memang sudah didandanin Mami tuh selalu as a princess gitu loh kemana-mana. Apalagi di gereja itu kan HKBP ya gerejanya. iya. Gereja HKBP tuh kalau anak-anaknya nggak cetar membahana pakai gaun-gaun Dikata-katain ya. gemes gitu. Lebih bukan dikata-katain, lebih yang kayaknya kalah saing nih. Oh, gitu ya. Anak gue kayak kalah saing. Mama mana yang tega nengok anaknya kalah Iya, saing? betul. Mama mana yang nggak mau lihat anaknya tampil maksimal kan? Udah pakai menor gitu kan. Udah gitu aku nyanyi hobinya dulu sama main musik, main piano. Makanya sering tampil tuh di gereja. Nyanyi, main piano gitu. Sampai kan sekarang juga pelayanan di gereja ya, as a pianis dan juga penyanyi gereja. Nah, jadi karena melihat Putri Indonesia itu sebagai inspirasi ya, platform inspirasi lah untuk pemberdayaan wanita, baik dari usia kecil, anak-anak, sampai lansia, wanita itu akan selalu punya perannya sendiri, Benar. akan selalu menginspirasi gitu. Jadi siapapun kita ya, kayak Hi Barbie gitu Yes, kan. Hi Barbie. Makanya sekarang lagi musim film Barbie itu posisi sudut pandang positifnya adalah yaitu adalah representasi dari wanita bisa jadi apa saja dan bisa menginspirasi kapanpun dan siapapun gitu. Jadi berawal dari situ akhirnya semakin besar melihat teman-teman ada yang fashionable. Tadinya tuh aku agak sedikit tomboy sih. Oh, boyish ya? Tomboyish ya. Jadi a little bit sih, nggak yang gimana juga. Karena kan gimana sih, lebih yang kayak mikir olahraga, pokoknya harus olahraga biar sehat gitu. Nggak perlu ini panas-panasan. Terus harus belajar. Bener-bener tuh pulang sekolah langsung les. Oke. Entah les piano, les pelajaran apapun lah. Jadi bener-bener udah terdoktrin harus menjadi orang akademisi gitu. Jadi nggak ada tuh waktu untuk mikirin aku Diri, cantik gitu dandan ya. gini nggak ya? Nggak ngerti malah ya kan. Tapi ada momen dimana pas opung dari Medan nginep di rumah, kok terlihat sepertinya opung ini lebih fashionable dari anak seumur aku. Akhirnya terinspirasi dari opung aku juga, selain dari mami, dari opung. Jadi mami, jadi opung, adanya opung ya, kemana-mana tuh pakai anting, gelang, cetar. Padahal usianya tuh harusnya ini usia aku nih yang pakai ginian nih. Akhirnya aku pelan-pelan memfashionablekan diri, pakai stocking ke gereja, pakai wedges ke gereja, tapi wedges mini gitu. Jadi udah belajar pakai heels tuh dari SMP. Makanya udah kebiasaan. Nah, akhirnya semakin bertambah usia, ternyata kulit aku bagus juga, bukan yang cantik mesti putih gitu ya, loh. benar. Jadi tuh makin saya berusia dewasa gitu ya, saya tuh bisa menilai bahwa ternyata aku nih punya potensi besar banget gitu. Entah dari soft skill, dari branding, tinggal diasah, dipoles dikit, dari akademisi intelektual, dari sosial juga. Ya udah langsung pas SMA menjelang transisi nih masuk ke UI, kuliah kan dulu di UI ya. Mulai deh tuh, jadi kalau ke kampus harus dikerli dulu. Oke, mulai jadi wanita yang sangat fashionable ya. Iya, bener, udah mulai gitu. Walaupun kalau misalnya lagi nggak mood karena kecapean belajar atau Udah, kerja kelompok, close aja gitu. serius, itu rambut dicepol, celana jeans, nggak kaos juga sih, blus yang agak-agak modis lah, udah jalan pakai sneakers. Itu saking ngejar nilainya banget sih dulu di UI. Nah, makin fashionable-nya lagi itu ketika kuliah di LSPR. Nah, di sana tempat artis-artis, tempatnya orang-orang yang harus modis di Benar. situ. Jadi makin saya membangun branding personal yang bagus ya, secara eksternal ataupun internal, orang-orang di sekitarku pun juga makin merekomendasikan, makin mendorong aku, oh kamu ikut Putri Indonesia aja. Padahal dari dalam diri, apa nih bekalnya nih belum cukup gitu loh kan. Masih perlu ada yang ditambah nih value-nya. Akhirnya ya udah setelah lulus dari UI, kan kita nggak mungkin ya, maksudnya
walaupun lulusnya kan puji Tuhan waktu itu cum laude Cum laude. ya. Tapi nggak mungkin yang kayak diem aja terus kerja kantoran biasa gitu kan bukan aku banget. Oke. Ternyata aku Nggak tuh nyaman ya kalau nggak gitu? nyaman, bosenan juga. Jadi aku tuh perlu tantangan yang selalu heterogen gitulah, selalu dinamis, fleksibel. Nah setelah itu barulah menjajaki bidang trading, investment, Oh, ke situ juga. banking, multi finance company, media, sampai terakhirnya pas lulus dari LSPR ya, jadi S1 extension di LSPR itu baru lulusnya langsung di Trans TV. Gitu. Trans TV. Dan di Trans TV dan dapat Trans TV itu bener-bener apa ya, emang itu doa dari lama sih. Oke, memang pingin sekali ya. Pinginnya jadi public relations dan presenter. Jadi pengennya dua sekaligus, gak ada yang mustahil kan bagi Tuhan ya. Jadi terus coba karena di semua perusahaan, maksudnya dari sebelum Trans TV itu kan sempat tuh nyoba-nyoba Iya. tuh perusahaan baru ya setelah dari Astra waktu itu. Susah banget masuknya, bukan susah sih, lebih yang kayak di tes tahap terakhir itu selalu gagal. Tapi dalam diriku memang fix banget ini, aku emang harus di media sih, passionnya di media soalnya, karena udah all in one package gitu loh, ya kan, All in one communication package. dapat, bisnis dapat, negotiation dapat, sosial dapat, semuanya dapat pokoknya. Ya udah masuk Trans TV, ternyata di hari ulang tahun juga hadiah dari Tuhan, usia 25 tahun. Puji Tuhan. Dari situlah aku dikembangkan Tuhan, itu sangat sibuk 6 bulan di Trans TV, itu sibuk banget. Jadi nggak hanya jadi PR aja, tapi juga media relations, jadi tektokan juga berhubungan dengan para media ya. Sama jadi host untuk insert program lapangan. Biasanya interview artis Asia Tour. Oke. Kayak kemarin ada Michael Learns to Rock, Lenny, Callum Scott. Kakak itu yang iya, interview. jadi bener-bener aku yang yang diperbolehkan, yang dikasih rekomendasi ini kamu ya gitu. Padahal kan harusnya artis ya, kan aku bukan siapa-siapa, tapi memang itu impian. Ada pressure tersendiri nggak, Kak? Pressure itu pastinya ada dong, tapi kan nggak yang membuat kita menjadi down atau yang jadi introvert yang kayak minder gitu, nggak. Karena memang goals aku pingin jadi Putri Indonesia, jadi harus menunjukkan ke semua orang bahwa di depan layar nih aku berperan loh, jadi nggak cuma backstage nih, di depan layar juga. Jadi dua sisi aku main. Syaelah main gak tuh Main nggak bahasanya. tuh? Makanya itu semuanya aku kumpulin jadi portfolio, dan aku yakin setelah aku di Trans TV 6 bulan probation ini, bulan selanjutnya Tabita akan naik level lagi sama Tuhan gitu. Gak sekedar jadi staff di Trans TV atau Transmedia ya, karena kan aku megang Transmedia, bahkan CT Corp juga aku pegang. Wow, oke. Kayak CT Arsa Foundation, kalau Bu Anita lagi ada acara CT Arsa ulang tahun ya di Solo, itu harus jadi asistennya, disuruh langsung sama Pak Direktur Operasionalnya Transmedia. Jadi emang puji Tuhan banget, itu semua menambah value Tabita ya secara portfolio. Dan itu juga yang menjadi nilai jual ketika audisi Putri Indonesia. Jadi selain kita public speaking, selain kita benar-benar dari dalam hati, goals kita ikut platformnya PI ini apa, dari sekian banyaknya platform, plus portfolio yang memang menunjang, juri itu juga pasti sudah punya benchmark gitu ya. Jadi sudah bisa tahu nih, oh ini kandidat yang saya cari. Oke. Gitu. Jadi memang ini selain jalan Tuhan, memang sudah aku pupuk prosesnya dari dulu. Dengan lika-liku yang luar biasa. Boleh Gitu. nggak, Kak, kasih tahu ke Tribuners pengalaman menarik Kakak selama mengikuti Putri Indonesia? Mungkin waktu masa karantina gitu yang boleh diceritain. Ya, jadi Tribuners nih, kalau mau tahu ya teman-teman, pengalaman menarik selama karantina tuh sebenarnya banyak sih, Kak. Mungkin bukan paling, semuanya menarik dari awal sampai akhir. Karena kan sebelum karantina kita ada prakarantina. Ada juga prakarantinanya nggak di Jakarta, di Westin aja, tapi juga di Lampung. Karena tahun ini temanya Redefining Beauty, because you are beautiful by Lampung. Jadi memang di Lampung itu seru sekali. Kalau mau ngomongin momen seru itu di Lampung ya. Kita naik pinisi Pahawang. Jadi kita dibagi 3 kelompok nih, kami dibagi 3 kelompok. Saya kelompok C kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah itu bagian yang menelusuri Pulau Pahawang menggunakan pinisi langsung dari Labuan Bajo. Jadi di situ kita karaoke. Di situ sponsornya adalah HIPMI Lampung, tahu? Himpunan Pengusaha Muda iya, Indonesia Lampung. Jadi abang-abang kece HIPMI itu yang menjaga kami per kelompok. Dibagi-bagilah kemarin.
Kami di sana ada gala dinner juga bersama para pejabat Di kapal petinggi pemerintah. Bukan di kapal pinisinya, di Hotel Lampungnya, Oke. Novotel Lampung. Ya, Novotel Lampung. Di situ ada gala dinner, kita opening number menggunakan, yang paling serunya ketika opening number menggunakan gaun malam, tapi dengan sentuhan kain daerah provinsi masing-masing. Masing-masing. Dan Kakak Artu pakai apa? Itu bangga banget, itu pakai ini apa namanya, gaun Humbang Sibori. Itu Dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Tahu kan? menceritakan apa Di itu, Toba. Kak? Ini menceritakan mengenai grace of nature. Jadi ini kan bahan dasarnya itu dari bahan-bahan alami ya. Jadi dibuatnya memang secara alami dan dengan teknik ikat tai apa ya namanya? Ikat celup. Bukan. Ikat celup. Pokoknya misalnya gini. Jadi kalau pernah dengar nih ya, Rumah Kreasi Humbang di Sibori di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi pegiatnya itu wanita dari usia muda sampai lansia di bidang kriya. Jadi mereka nih yang membuat fashion dari tenun ulos, dari pohon jati, dibikin baju. Lagi ini banget kok, lagi musim banget. Temanya tuh sustainable fashion, eco fashion. Jadi dari bahan-bahan alami. Jadi itu yang aku jual, yang saya jual ketika di Lampung. Bangga banget sih. Iya. Itu adalah busana yang dipakai ketika Jakarta Fashion Week 2000 berapa ya, lupa. Masuk juga ke Jakarta Fashion Week. Masuk, karena ini yang punya itu adalah CEO-nya Asuransi Sinarmas, Ibu Dumasi Wongso, seorang pemilik hotel Chats Ayola Dolok Sanggul. Jadi teman-teman nih kalau misalnya mau berlibur ke Dolok Sanggul, langsung nginep aja tuh ya di hotelnya Ibu Dumasi Chats Ayola. Nanti dikasih privilege bisa main pedal up board di Toba, di Danau Toba gitu, sambil berenang. Keren banget sih, keren banget kok. Jadi aku pakai produk fashion dari dia, disponsori. Plus, saya juga memperkenalkan fashion dari Tapanuli Utara. Ya, kalau pernah tahu, istrinya Bupati Tapanuli Utara, itu Ibu Sati Kasimamora. Gitu. Jadi, beliau punya Dekranasda, beliau ketuanya, dan beliau yang mensponsori salah satunya kemarin yang saya pakai untuk audiensi ke Gubernur Sumatera Utara. Itu terbuat dari kombinasi ulos ragi hotang, ragi hotang sama satu lagi apa ya? Aku lupa satu lagi apa. Pokoknya kombinasi ulos lah. Keren. Banyak filosofinya dan ada biji-biji kopinya. Keren banget sih Kak. Kopi ya, karena kan kopi itu salah satu produk terbesar yang dihasilkan oleh Sumatera Utara. Produk lokal UMKM Iya. lagi ya. Jadi yang sangat menariknya, paling menarik tuh itu ketika kita memperkenalkan budaya kita melalui busana yang kita gunakan di opening number ceremony, gala dinner, opening number ceremony, tosa ceremony, dan event-event lainnya. Tapi ada momen lucu loh, momen kocak. Apa tuh, Kak? Jadi kan gini ya, saudara-saudara. Sempat pas karantina di The Westin, itu kan kita tuh para putri tidur tuh 2 jam sehari. Jadi capek banget Kak, capek banget. Jadi bener-bener karena ada momen dimana Tabita udah ngerasa capek banget dan lagi demam 38 derajat Celcius. Jadinya udah nggak ada tenaga lagi tuh jam 1 pagi di kamar untuk membersihkan makeup tuh udah nggak ada tenaga. Makanya udah ketiduran. Itu kalau nggak salah pulang-pulang gladi resik grand final deh. Wah. Hamin satunya grand final. Di JCC. Itu pulang langsung ketiduran, capek gini. Terus nggak buka heels, nggak hapus makeup. Bener-bener nggak ada Bener-bener. persiapan untuk tidur ya? Bener-bener langsung tek. Bangun-bangun udah 6:30 kesiangan. Sebenarnya nggak kesiangan, tapi kan aturan bisa bangun jam-jam 5:30 lah. Ini 6:30. Sedangkan jadwal jam 7. Aku langsung bangun, dibangunin kan sama roommate aku ya. Roommate aku dari Kalimantan Timur, Natasha Priyanka. Jadi kayak, Kak bangun Kak, 3 kali nggak dengar. Akhirnya yang keempat baru dengar. Kaget. Pas bangun, menginjakkan kaki di lantai, I'm ready, kayak udah siap gitu loh jadinya. Jadi bener-bener kayak udah nggak hapus makeup lagi, langsung turun. Oh iya? Capek banget, serius. Karena nggak dihapus makeupnya itu ya? Iya, jadi capek banget. Jadi udah nggak hapus makeup, nggak lepas heels, bener-bener ready. Tidur tuh kayak udah sang dewi gitu. Gimana sih? Di Lampung juga loh Kak. Padahal itu ketiduran ya kan? Ketiduran, itu kan di The Westin Jakarta. Kalau di Lampung, bedanya setelah pulang gala dinner yang pakai gaun-gaun Humbang Sibori yang itu, langsung ketiduran. Itu roommate aku Papua Barat 1, Veronica.
langsung kayak gini tidurnya. Bener-bener tidur itu lipstick di mana-mana di kasur. Berarti lasa tidurnya. Capek banget serius. Kita tuh capek banget. Queen yang memang dilatih mental sih. Mental, fisik tuh semuanya dilatih. Semuanya dilatih. Pikiran, emosional, sosial semuanya dilatih. Jadi nggak mudah menjadi seorang putri itu ya. Benar, Bener sayang. banget ya, gitu. Ternyata sulit ya Risha. Tadi mau nanya apa kesulitannya langsung Udah dijawab. sebelum ditanya ini. Sebenarnya udah banyak pertanyaan yang mau kita tanya tapi udah dijawab sama Kak Tabita ini. Penjelasannya sangat padat bagus gitu ya. public speakingnya Risha. Kan host. Masa dikatakan lagi kalau itu. Nah, ngomong-ngomong public speaking nih Kak, gimana sih Kakak melatih skill public speaking Kakak ini? Mengingat kan Kakak udah nge-host di sana sana sini, dan kan Kakak juga di akademik juga jago lah kan, cum laude di UI, bos gitu. Kayak mana nih? Jadi sebenarnya nih, kalau mau tahu cerita zaman dulu, saya termasuk pribadi yang introvert loh. Jadi aku nih introvert loh, Nggak teman-teman nyangka Tribun. Karena memang anaknya pendiam ya dulu ya. Oh iya. Pendiam. Jadi memang fokusnya ke akademis banget kan. Akademis makanya. sekali ya. Bener-bener fokusnya ke situ. Jadi apa ya, nggak ada fokus ke percintaan tuh nggak bisa. Karena memang Nggak ada waktu juga. nggak ada waktu, dan emang buat apa? Kita kan belum jadi apa-apa, ngapain cinta-cintaan. Zaman SMP itu teman-teman udah pada ngerti percintaan, aku masih yang kayak nulis dulu, terus mikir, begadang tuh bukan buat video call, sleep call gitu Sleep ya. call. Belajar saya. Gak musim dulu zaman kita juga. Gak musim juga kan. HP masih BlackBerry paling kan. Jadi semakin bertambahnya usia dan tuntutan dari pendidikan dan lingkungan, itu yang membuat saya merasa bahwa harus pintar ngomong nih. Setidaknya bisa dulu deh ngomong, jangan ngeliat orang terus takut nunduk, karena dulu tuh kayak gitu. Oke. Sempat sampai bingung sendiri, kenapa sih perasaan nggak ada apa-apa gitu kan. Ngomong tuh jadinya intrapersonal, bukan interpersonal lagi. Intrapersonal. Intra tuh kayak ngomong sama Tuhan, sama diri sendiri aja udah. Gitu. Sempat nggak punya teman juga, karena emang teman-teman aku ngerasa aku nggak bisa bergaul, ngapain diajak ngobrol gitu. Jadi akademis terus tuh sampai lulus SMP, baru bisa ngomong tuh SMA. Baru berani ngomong SMA, tapi baru bisa menemukan jati diri itu pas di UI transisi mau ke LSPR. Oke. Karena apa? Karena udah ada pengalaman kerjanya aku. Kalau aku nggak ngelamar ya, misalnya lulus UI langsung nunggu yang pasti aja kerjaan, nggak mau nyoba hal-hal yang sulit atau yang menantang, nggak mungkin bisa tumbuh kayak sekarang. Kan kayak misalnya trading investasi, itu kan cari nasabah. Iya. Berarti kan membangun relasi baru lagi kan. Benar-benar. Berani lagi ketemu orangnya juga nggak sembarangan. Ketemu pengusaha, pejabat, di sini, di situ. Ditolak udah biasa. Jadi penolakan tuh udah biasa sih. Makanya kayak orang tua bilang, udahlah kamu cari yang pasti aja, jadi banker. Gak mau, kurang ada vibes-nya, kurang greget gitu loh. Jadi menantang ya? Kurang menantang. Jadi aku juga harus pinter di bidang ini. Setidaknya tahu lah, nggak usah yang pinter sampai seluk-beluk. Tahu gitu. Karena yang pasti tahu lah trading investasi itu apa aja, instrumennya, gimana caranya untuk prospekin nasabah supaya setidaknya nggak usah sampai mereka closing, tapi setidaknya kita menjalin hubungan ke depannya lebih bagus, lebih long term gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, tektokannya gampang, nggak mesti closing ya kan. Itu yang aku ambil, pengalaman itu. Di Astra pun juga, di Panin Bank, di UOB juga di CEO Office Support, sama semuanya tuh konsepnya bidang komunikasi kok intinya. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar belajar banget dari divisi-divisi itu gimana cara komunikasi secara verbal maupun non verbal antara satu sama lainnya, antara divisi aku dengan divisi yang lain, antara diriku dengan petinggi, dengan CEO, BOD dan segala macam. Sampai pada akhirnya aku ketemu dengan Bang Coki Sitohang. Oke, Coki Sitohang. Jadi Bang Coki Sitohang ini ya agak belibet ya, sorry. Bang Coki Sitohang ini ternyata adalah saudaraku juga, masih saudara. Karena mamanya Napi Tupulu. Gitu. Dan Coki Sitohang, berarti anak tulang. Anak tulang ya? Iya, anak tulang. Iya, jadi mamanya kan Sunda, tapi di Napi Tupulu. Mamanya Napi Tupulu, anak bau. Anak bau dong. Iya, anak bau. Kok aku iya aja, kalau tulang kan mamaku si Rait baru anak tulang kan. Nah, jadi
ketemunya itu karena dipertemukan sama Inang Udaku. Inang Udaku dokter, suaminya polisi. Nah, polisi si Uda polisi ini kenal sama Bang Coki. Oke. Nah, sempat pas soft launching Cosi ya, namanya kan Cosi Sitohang Speaking Incorporation. Oh. Di City Walk sampingnya LSPR, kantornya di situ. Nah, akhirnya mereka datang tuh ke grand openingnya kan, launchingnya. Akhirnya diinfoin lah ke Tabita, nih, mau nggak kursus public speaking? Kamu kan kayaknya cocok nih, mau nih. Akhirnya mamiku lah yang temenin aku ke si Bang Cokinya itu. Tapi nggak langsung ke Bang Cokinya ya, ke Cosi ya, ke manajemennya Cosi. Tanya-tanya kan, cocoknya yang mana nih paketnya, yang itu. Akhirnya masuk, udah kelas, ketemunya puji Tuhan dengan kumpulan orang-orang yang memang cocok gitu loh. Cocok. Jadi ada Putri Indonesia, Miss Indonesia, ada vlogger, semuanya di situ. Jadi batch aku tuh kan batch 8. Semuanya tuh Keren ya, terkonek. Bang Coki Sitohang ini. Iya, di situ. Jadi kita makin dilatih di situ gimana caranya untuk merenggangkan wajah sebelum ngomong A-I-U-E-O, ya kan? Biar nggak kaku ya. Betul, gimana caranya menggunakan business attire yang cocok dengan event yang kita hadiri. Gimana caranya supaya ngomong tuh gak ngeliat atas, kanan, kiri, bawah gitu. Tapi fokus ke orangnya dan yakin bahwa ini loh message yang mau aku sampaikan ke kamu sebagai komunikan gitu. Iya. Kalau kayak gitu ya memang udah nggak main-main lagi skill komunikasinya ya kan. Iya, benar sekali. Betul. Ini kakak kan udah punya banyak kesibukan ya yang dari tadi kakak ceritakan. Itu gimana sih kakak manajemennya? Manajemen waktu. Oke, manajemen waktu ya. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi nih ya, lebih kepada goals-nya dulu sih. Oh iya. Karena kan kita kadang-kadang suka walaupun bisa manajemen waktu, tapi kadang-kadang pasti suka agak-agak 5 menit lagi deh gitu loh. Siapa pasti itu? kan. Siapa ayo? Siapa tuh? Karena aku sesekali juga suka gitu. Tapi aku tahu nih goalsnya apa. Dan dengan perkiraan waktu yang segini banyaknya, apakah bisa mencapai goals tersebut? Kurang lebih sejauh ini bisa sih. Oke. Bisa kok. Contohnya apa? Contohnya nggak usah waktu yang sehari berapa jam gitu lah ya. Awal mula masuk Trans TV, itu perkiraan memang 6 bulan doang di Trans TV. Pengennya jadi PR 6 bulan aja di Trans TV, tapi dengan metode gerilya. Jadi yang orang tuh nggak bisa semuanya lakuin. Bener-bener satset. Orang pulang, aku masih meeting sama orang produksi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi di situ aku memperkirakan bahwa 6 bulan ini bener-bener harus ngumpulin portfolio untuk ikut Putri Indonesia di bulan ke-7. Bener kan? Jadi apa yang kita imani, apa yang kita katakan positif, itu akan terjadi sih. Walaupun prosesnya tuh panjang. Oke. Jadi manajemen waktunya lebih yang kayak ke situ ya. Iya. Oke, Tribuners, itu dia ya cakap-cakap kita sama Kak Tabita nih. Seru sekali untuk seorang wanita ya, udah menjadi perwakilan Sumut nih. Untuk ke ajang Putri Ke Indonesia. Dan bukan main-main. ternyata sangat cemerlang ya, Resya. Kayak bisa dengar dari tadi ya, apa yang dikatakan sama Kak Tabita itu banyak sekali pesan-pesan inspiratif yang dapat kita ambil. Oke, Tribuners, jangan lupa saksikan Smart Gen ya, setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebooknya Tribun Medan. Nah, sebelum kita akhiri Smart Gen pada hari ini, terima kasih banyak Kak Tabita. Terima kasih Mauliati Godang, kakak-kakak Mauliati Godang Tribuners, sudah menyaksikan podcast kami hari Ya, ini. terima kasih juga buat Kak Tabita ya udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat Iya. gitu. Kita juga tadi dengarnya kayak wah sibuk sekali kakak ini. Iya. Nah, terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai akhir. Semoga aja kita bisa mengambil pesan-pesan inspiratif dari kisahnya Kak Tabita. Oke, aku Ica, Dan aku Joy. serta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners! Dadah!